Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita akan membahas airflow switch yang kayak gini. Itu ditaruhnya di mana? Sebelum atau sesudah pompa booster, ya kan? Ini airflow switch, tapi ini bukan switch biasa. Maksudnya gimana? Switch biasa itu kan kayak gini kan? Dia on atau dia off. Kalau off dia tidak terhubung. Kalau on dia terhubung, ya nggak? Kita bisa ngelihat di sini pakai multitester ya. Nah, kalau terhubung dia akan bunyi ya. Oke, bunyi. Sekarang kita akan sambungkan dia di sini. Ini off ya, 0, dia tidak terhubung. Kita on, bunyi, dia terhubung. Kita off, dia tidak terhubung. Kita on, dia terhubung. Off, tidak terhubung. On, terhubung. Yang dipakai dua ini ya, karena yang satu ini ground. Dari warnanya udah beda ya. Ini nggak dipakai, yang kuning ini ground, yang silver dua ini yang dipakai. Ini switch untuk AC 250 volt tegangannya untuk arus yang 16 ampere. Kelihatan nggak ya? Nah, itu ya 16 ampere untuk AC. Bisa nggak dipakai untuk DC? Bisa. Cuman ini kan bisa untuk 16 ampere kalau AC ya, dengan tegangan 250 volt. Kalau DC, jangan coba-coba pakai ini untuk 16 ampere. Oke, simpelnya yang gampang gini aja. Kalau di mobil DC 12 volt 16 ampere, kabel tuh gede banget, ya nggak? Mau masukin ke sini aja jomplang gitu kan. Jadi dari situ aja kita harusnya udah bisa punya insting dong. Kayaknya jomplang nih, kabel gede banget masuk ke sini, hancur lah ini. Karena arus yang mengalir AC sama DC beda, walaupun sama-sama 16 ampere dalam hal ini ya. Oke, itu nanti kita bahas teknisnya, tapi kalaupun maksa mau dipakai buat DC, ini AC 16 ampere, untuk DC 1 ampere, maksimal 2 ampere. Oke, kenapa? Nanti kita bahas ininya ya, secara teknisnya gimana. Karena orang kan mikir, ya AC DC apa sih bedanya, satu searah satu bolak-balik gitu kan ya. Saya nggak mau bahas terlalu teknis karena kan mungkin banyak orang yang nggak tertarik, atau mungkin banyak orang juga malah tambah bingung gitu kan masalah si AC sama DC ini gimana. Sekarang kita lihat dulu, saya akan membuat ini semudah mungkin gitu ya. Kalau untuk listrik AC, ya, misalnya dia switch itu kan memutus atau menyalakan tegangan gitu ya, menyambung atau memutus tegangan. Kalau misalnya dia lagi nyala, terus diputus, dia akan langsung hilang gitu ya. Ini bagus gitu kan. Sebaliknya kalau DC, ini tegangan berapapun ya, tegangan berapapun. Kalau DC, begitu dia ini nyala, begitu diputus, dia nggak langsung hilang. Oke? Nggak langsung hilang. Kalau ini bagus, kalau ini enggak. Karena apa? Ini membebani saklar atau switch. Oke, jadi kenapa tadi makanya kita lihat di sini untuk yang AC dia bisa 16 ampere 250 volt, sementara ini untuk yang DC cuman 12 volt, dia nggak akan bisa untuk 16 ampere. Karena karakteristik DC itu kayak gini, begitu diputus dia nggak langsung hilang, masih ada nih. Jadi switch, ya ini gambarnya aja ya, switch kayak gini kan, dia menerima beban berat nih tiap kali diputus, di sini masih ada. Makanya kenapa kalau kita lihat di mobil, aki atau apa itu ada kerak-keraknya. Sementara kalau di switch rumah ya, yang ini 250 volt atau 220 volt itu dikit, jarang banget. Kalau yang DC selalu ada karena dia itu bebannya berat banget di sini. Karakteristik dia aja dulu ya. Itu makanya kenapa switch AC sama DC ya namanya switch sama memang, tapi di sini karakteristik dari si listrik atau ya bisa dibilang tegangan ya, listrik lah ya, listrik AC dan DC itu bedanya di sini nih. Itu yang pertama dulu ya, itu yang pertama. Listrik AC sama DC bedanya
di sini. Makanya kenapa kita nggak bisa sembarangan, oh switch AC, pakai aja ke DC. Bisa, tapi jangan dipakai misalnya nih, yang kayak tadi contoh switch itu 16 ampere, jangan dipakai 16 ampere di DC walaupun cuma 12 volt. Ah ini kan 250 volt nih, tinggi banget, kita cuma 12 volt, boleh dong 16 ampere? Nggak boleh. Jadi pakainya 1 sampai 2 ampere maksimum, ini maksimum banget. Harusnya sih di 1 ampere aja. Karena ya, seperti yang tadi saya bilang ya, sebenarnya dari nalar aja kita udah bisa lihat, udah bisa nebak gitu. Ini colokan kabelnya kecil loh. Kalau kita pakai di DC, DC kan pakai kabel gede-gede tuh. Kita aja harusnya udah mikir nih, kok jomplang ya? Karena switch DC beda lagi. Misalnya nih kita pengen, oh saya pengen nih cari untuk yang 16 ampere misalnya. Pengen cari untuk yang 16 ampere DC 12 volt. Ada switch-nya yang pasti nggak kayak gini, lebih gede, yang pasti lebih mahal ya kan. Itu dia maksudnya. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi, ini kita awasin dulu ya. Kita ya nyangkut, taruh sabanta. Kita ya berantakan nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang gini, balik ke pertanyaan tadi kan. Yang awal nih, ini nanti kita ngomongin dia di awal apa di akhir. Tapi sekarang kita, bener nggak sih Pak, ini beda sama switch biasa. Oke, kita tes ya. Ini kita akan pakai kabel yang bisa kabel yang bisa nyolok ke dia gitu ya. Pakai kabel ini supaya kita bisa tahu nih dia tuh sebenarnya switch biasa atau bukan. Mungkin kalau bagi kalian yang udah pernah nonton video lain udah tahu ya. Jadi ini sebenarnya di dalam nih ada kayak apa namanya, MOSFET, kapasitor atau apa gitu ya yang kayak gini. Jadi katanya orang kalau misalnya ininya dicabut bisa dia jadi switch normal kayak biasa. Tapi yang ini karena baru, saya sayang ya, saya nggak mau dibongkar-bongkar di ini. Tapi kalau nanti saya bisa kasih linknya di deskripsi kalau pengen lihat orang yang udah buka gitu ya. Tapi kalau untuk yang nyabut saya cuma lihat dari komen ya di forum. Tapi kalau buat buka ada nih ntar alat kayak gini gitu ya. Begitu dicabut katanya bisa bikinnya kayak switch normal. Nah, caranya kita ngetes gimana? Pertama gini dulu deh. Jadi di dalam sini ini ada kayak membran, apalah namanya ya. Oke, nggak kelihatan ya, kurang. Kalau dikasih cahaya gimana? Sebentar ya. Nah, mungkin itu kelihatan ada plastiknya. Kalau kita lihat dari belakang ada pernya. Oke, nah jadi mana ya, ini ada, nah tuh lihat ya, ada kayak membran per-pernya itu kan. Begitu air ngalir dia begini cerut gitu. Di sini ada yang namanya reed switch. Jadi switch yang aktif kalau ada magnet. Nah, di sini nih mana ya? Nah, ini di bagian atasnya itu ada magnet. Begitu dia ketarik ke atas, kedorong ke atas, magnetnya itu akan mengaktifkan reed switch yang di sini. Loh Pak, tapi berarti dia switch biasa dong. Nah, di bagian atas ini itu ada beginian yang membuat dia jadi bukan switch biasa. Masa sih? Coba ya. Oke. Nih, cabut. Ini kalau misalnya dia kontak, dia akan bunyi ya. Tit. Oke. Tit. Nah, di sini kita akan coba nih ya. Ini kan saya nggak mau bongkar ya. Kita langsung colok dari sini. Oke. Ini colok, ini kan tajam ya, jadi ini masuk kok ke dalam. Tar. Iya, mana tengahnya? Oke. Ini udah masuk dua-duanya ya, masuk. Nah, di sini harusnya kalau dia switch biasa, kita giniin, dia bunyi dong, tit gitu kan. Ini nggak bunyi. Coba sebaliknya di sini. Sebenarnya sama aja sih. Tuh. PR-nya di sini. Nggak bisa sih. Harus dari sini ya. Iya loh, ntar. Oke. Ini ya. Tuh dia nggak bunyi. Saya kesampingin biar kelihatan nih. Obengnya udah keluar nih. Tuh udah keluar ya. Nih. Tekan-tekan ke atas dia nggak bunyi. Tekan-tekan ke atas nggak bunyi. Karena ini bukan switch biasa. Oke. Udah ya. Berarti kita udah tahu ini bukan switch biasa. Dipakai di DC nggak bisa. Cuman bisa dipakai di AC. Kalau AC iya. Ini sambungin ke salah satu kabel untuk AC. Nah, dia jangan dua-dua kabel ya, satu aja kabel dia buat mutus. Nah, satu lagi tetap biasa normal. Jadi begitu dia ada air,
Dia akan terhubung sehingga apapun yang terhubung ke si kabel AC ini akan nyala gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sampai kepada bahasan utama, masalah dia dipasang di awal apa di sesudah atau sebelum pompa booster pump ya. Rata-rata booster pump itu adalah submersible pump. Pompa celup bilangnya ya. Apaan tuh pompa celup? Jadi, si pompa celup itu adalah pompa yang dicelup. Oke, sekarang gini, kita balik lagi pakai coret-coretan di sini ya, biar gampang. Ya, jadi submersible pump atau booster pump. Jadi booster pump itu ada yang submersible, ada yang enggak. Tapi kebanyakan kita pakai kan yang Tupperware atau yang apa mereknya itu kan yang submersible. Jadi gini ya, kalau yang submersible biasanya ada yang bilge pump yang dipakai juga kan. Nah, kita lihat dulu nih. Submersible itu berarti apa? Dari namanya ya. Submersible pump. Berarti dia mampu untuk berada dalam air. Itu kalau bahasa secara grammatical ya. Dia mampu berada di dalam air ya. Mampu berada dalam air. Tapi sebenarnya dia agak misleading. Maksudnya gimana? Coba lihat bentuk submersible pump yang ideal itu kayak gini. Kenapa saya bilang ideal? Nanti kita akan lihat. Yang begini. Ini outlet keluar ya. Ini outlet. Outlet. Nah, inletnya itu biasanya nggak berbentuk pipa, tapi bentuknya kayak gini. Oke, jadi bentuknya kisi-kisi. Ini pengen mengisyaratkan, jadi si pembuat pengen mengisyaratkan kepada pemakai atau pembeli, ini jangan dikasih pipa, karena emang nggak bisa kan, karena ini nggak bisa nyedot. Kalau dalam air dia bisa nyedot, ada flow kan. Jadi ini harus ditaruh di dalam air, dia bisa nyedot. Oke. Masalahnya sekarang gini, ini yang kita lihat kalau di marketplace itu dibilangnya bilge pump ya, bilge ini ya. Tapi kan si Tupperware itu dia bentuknya kayak gini, bener nggak? Bentuknya kayak gini nih, ya kan? Anggaplah gini, jangan kalau sini kurang. Nah, bentuknya gini kan? Ini outlet, ini inlet kan? Ya enggak? Jadi seolah-olah kita mikir bahwa ini air keluar, ini air masuk. Seolah-olah kita mikir kita bisa kasih selang masuk ke bak atau apapun yang ada airnya di sini, dia bisa nyedot. Nggak bisa. Kenapa? Karena gini, cobain aja kalau mau ya, cobain tapi jangan lama-lama. Jadi misalnya nih, ini berarti kita taruh di luar nih ya, ini airnya. Kita sedot, pompanya nyala, tapi dia nggak nyedot air. Trrrr, gitu nyala ya, tapi dia nggak nyedot air. Nah, balik lagi ke karakteristik dari submersible pump. Kenapa dia mampu berada dalam air? Sebenarnya ini bahasanya adalah dia sebisa mungkin berada dalam air. Selain dari masalah dia nggak bisa nyedot, itu buat pendingin dari rotor di dalamnya. Jadi kalau kita mau lihat ini dalamnya itu biasa gini ya. Ini rotor, oke. Terus di sini ada baling-balingnya ya, turbin atau apanya ya. Nah, buat mendinginkan dan dia dibikin kedap air. Jadi biasanya tuh air bisa masuk. Di sini tuh ada celah-celahnya untuk mendinginkan, oke. Itu sebenarnya opsional walaupun sebenarnya ini pompa yang submersible yang harusnya celup kita keluarin bisa beroperasi dengan catatan ya. Nanti kita bahas. Bisa beroperasi. Ini kan dia nggak dapat air untuk ini ya, untuk mendinginkan. Bisa, tapi dia akan umurnya berkurang. Itu aja. Tapi bisa kok. Memang bisa. Bisanya kenapa? Kok ini nyedot nggak bisa? Nah, baru kita bahas ya. Dia baru bisa beroperasi kalau ada air mengalir. Bukan air cuma ditaruh ya, air mengalir di sini. Oke? Air mengalir di sini. Makanya kenapa ini ditaruh di dalam air? Dalam air kan air pasti ada dong. Iyalah, kita taruh dalam air ya kan. Nah, ini dia cuma bisa pas mengalir. Oke. Jadi makanya kenapa ini ditaruh di keran ya. Ini ditaruh di keran. Ini saya hapus. Gimana caranya kita ngapus? Sebentar. Mana sih hapusannya? Nih. Ini saya hapus ya. Jadi ini misalnya kita taruh di kalau ini kita taruh di keran, gimana gambarnya nih? Keran tuh begini ya.
Oke, anggaplah ini keran, oke? Nih, keran kita taruh ke sini bisa, karena kan begitu kita buka, ini pasti ada air masuk kan? Ada air masuk, oke? Itu prinsip kerjanya, ya kan? Dia baru bisa beroperasi kalau ada air masuk gitu ya. Oke, itu dia maksudnya. Mungkin kalian ada yang udah kebayang kenapa ini begini, apa? Kenapa tadi dia harus ditaruh sesudah apa namanya? Dia ditaruh sebelum flow switch. Oke, ini ya. Jadi ini keran air masuk, dia bisa beroperasi. Begitu ada air, dia bisa beroperasi gitu kan. Nah, sekarang kita bikin misalnya nih, kita bikin bentuk yang sama nih ya. Ini outlet, ini inlet. Kita taruh, ini ada, sekarang kita taruh flow switch di sini. Oke, kita taruh, terus ini adalah keran ya. Ini keran. Ini flow switch. Nah, jadi air masuk ke dia dulu ya, masuk ke dia, dia aktif, dia nyalain pompa ini. Ada seperberapa detik tergantung dari tekanan ataupun letak toren segala macam ya. Tapi akan ada seperberapa detik di mana dia nyala tanpa air. Bener nggak? Karena kan air di sini duluan kan. Peng. Oke. Dia udah nyala duluan. Ah Pak, cuman seperberapa detik nggak ngaruh. Betul. Nggak ngaruh. Cuman sehari. Cuman sekali pakai. Yang make orang bisa mandi pagi sama sore. 1 orang. 3 orang sehari 6 kali. 6 kali dia kan. Nanti seminggu, sebulan, setahun, jebol ini. Oke, jebol ini. Itu maksudnya kenapa, kita gambar lagi, kenapa si booster pump itu, ini flow switch ya, harus diletakkan sebelum flow switch. Jadi ini yang ke keran ya. Supaya, jadi air masuk dulu ke dia, baru ke flow switch, baru switchnya menyalakan pompa. Jadi waktu dinyalakan pompanya, ini udah ada air dalamnya. Itu kenapa si pabrikan, dia kalau misalnya ngebundling booster pump dengan flow switch, pasti ditaruhnya kayak gini. Oke, dia taruh sebelum flow switch. Pak, saya selama ini bisa kok. Emang bisa. Kayak yang tadi saya bilang ini kan, dia kena beban seperberapa detik nyala sebelum ada air. Oke, sebelum ada air. Jadi itu bisa berpengaruh di umur dari pompanya. Oke, kalau memang misalnya nih ya, oh air di rumah saya ngalirnya kencang banget. Mungkin itu bisa minimalisir efek ya, karena kan begitu ngalir dia cepet banget nih, langsung ngisi juga ke sini. Jadi ini sebelum sempat nyala udah keisi, boleh. Tapi kan keadaan tiap orang beda-beda. Kalau dia ngalirnya pelan, dia bisa mengaktifkan flow switch ini, ngalirnya teng teng teng, ngalir ini aktif, udah nyala nih. Tapi di sini masih belum keisi penuh. Itu yang bikin masalah, ya enggak? Oke, itu dari dia yang bikin masalah. Jadi kenapa dia harus diletakkan si flow switch ini harus diletakkan di outlet ya, gitu yang gampangnya aja ya. Kalau sebelum sesudah rancu ya, dia harus diletakkan di outlet dari pompa booster supaya pompa booster dapat air dulu sebelum dia beroperasi, gitu ya. Itu tadi maksudnya. Jadi apa? Kenapa ini dia taruh di sini? Oke. Nah, kemudian sekarang gini, ini ada satu hal lagi ya, mungkin bisa dibilang bonus lah ya. Yang penting ini udah terjawab. Kenapa dia harus ditaruh di outlet pompa booster? Oke, Pak, selama ini saya taruh di inlet nggak apa-apa. Memang, mungkin kamu tekanan airnya tinggi jadi nggak masalah. Atau mungkin itu pompa booster harusnya umurnya 2 tahun, kamu jadi cuma setahun gitu kan, rugi kan. Tapi kalau misalnya, nggak masalah, tinggal beli, oke, ya nggak apa-apa gitu kan. Kita kan cuman meminimalisir efek kerusakan yang mungkin timbul ya. Kasarnya gini deh, orang naik bawa mobil di jalan di Jakarta, jalan ibu kota yang bagus-bagus, ngapain sih bawa ban serep? Ya nggak, ngapain bawa ban serep? Nggak pernah kok ada paku, nggak pernah begini begana bugono ya kan.
Ngapain? Jaga-jaga men, ya kan? Itu yang pertama. Atau misalnya gini ya, yang gampang lagi yang lain, apa ya? Lampu enggak, kalau itu nggak bisa. Yang tadi itu ban paling 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 analoginya paling bagus. Oke, sekarang kita balikin dulu ke sini. Jadi gini, kita akan balik ke switch tadi dulu. Jadi tadi kan, kenapa ini switch AC sama DC beda? Tadi kita udah lihat karakteristiknya ya. Ini ada lagi terlepas dari AC atau DC. Jadi misalnya listrik ngalirnya terlepas di AC atau DC. Dia buat mengaliri atau buat nyalain apa nih? Buat nyalain yang apa? Apa ya bahasanya? Sebentar. Kalau saya nggak salah gini. Yang gampang kita lihat ininya aja dulu. Discord. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Dia buat menyalakan yang induktif atau resistif. Jadi ini ada website kalau mau lihat ya, mau lebih jelasnya lagi. Ini banyak penjelasan yang teknikalnya ya, makanya saya nggak bahas di sini. Tapi kalau ada yang mau silahkan. Nah, listrik itu dia akan menyalakan yang induktif atau yang resistif. Maksudnya gimana? Gini. Oke, kita balik lagi. Kalau ini listrik ya, kalau dia buat menyalakan yang resistif, maksudnya apa nih Pak? Resistif, resistance gitu ya. Dia buat menyalakan sesuatu yang berhubungan dengan pijar. Jadi misalnya lampu jadul, walaupun sekarang udah nggak pernah pakai ya. Nih lampu jadul kayak gini kan. Ini dia akan AC maupun DC nggak masalah, teng nyala nyala. Nah atau misalnya elemen pemanas ya, elemen pemanas yang buat dipakai di pemanas air, ketel air gitu kan. Kalau water heater yang listrik mungkin ya. Jadi ini resistif namanya gitu ya. Jadi dia beroperasi dengan adanya tahanan gitu ya. Ini nggak masalah mau AC atau DC, dia akan begitu nyala teng naik konstan. Kalau mati tadi beda-beda AC sama DC ya. Tapi kalau naiknya biasa gitu kan. Ini yang resistif. Nah kalau yang induktif itu apa Pak? Induktif itu trafo ya, trafo. Terus motor, gambar motor gimana sih? Oke, ini trafo, ini motor gitu ya. Ini induktif. Dia antara AC sama DC itu beda jauh. Kalau yang AC buat nyalain induktif, dia begitu nyala, teng, oke, biasa. Bedanya kalau yang DC untuk nyalain trafo atau motor, ini misalnya katakanlah di sini kita ambil simpel aja, walaupun sebenarnya secara teoritis elektronik nggak gini ya. Ini misalnya nih, ini katakanlah induktif motornya bebannya misalnya 200 watt, harusnya volt ya, cuman nggak apa-apa, kita biar simpel pakai watt. 200 watt ya, begitu nyala teng, yang AC biasa normal. Tapi yang DC untuk nyalain trafo atau motor, dia begini nih, teng. Oke, di sini 200 watt nih. Oke. Jadi dia lonjak dulu ke sini kurang lebih nih ya, kurang lebih di sini anggaplah 400 watt. Baru dia beroperasi di tegangan normal, nominalnya tuh 200 watt. Dia ada lonjakan, ada lonjakan. Ini juga yang memperkuat argumen tadi kenapa switch DC sama AC beda. Terlepas dari masalah begitu dia dimatiin langsung mati, kalau AC sementara DC dia linger on, masih ada dulu. Waktu nyala pun beda dia. Kalau nyalain yang induktif, kalau yang resistif enggak. Cuma resistif kita sekarang udah jarang pakai kecuali pemanas air gitu kan. Lampu udah pakai LED semua. Oke. Nah, tapi jangan salah, lampu LED ada yang pakai trafo kan? Contohnya Philips kan, dia dalamnya trafo loh. Jadi hati-hati. Di sini begitu nyala, walaupun kalau lampu bisa diabaikan karena apa? Dia wattnya cuma 5 ya, jadi kecil banget. Ya maksudnya 5, 10, ada sih lampu studio yang 100 misalnya baru ketahuan ya. Tapi kan kalau dibuat kehidupan sehari-hari 5, 9, 8, 10, 12 gitu ya. 12 watt, mungkin yang agak terang dikit 20, 40 gitu kan. Nih, kalau DC begitu nyala yang induktif, trafo atau motor, dia misalnya bilangnya device-nya 200 watt. Tapi begitu nyala pertama, tarikan pertama dia nggak 200. Dia naik dulu, teng di 400 baru ntar turun stabil di sini. Jadi kebayang dong kalau switch, wah bisa nih cuma segini. Voltnya misalnya berapa volt gitu ya. Anggaplah di sini 20 volt, ini 200 watt kan 20 volt, misalnya berarti 10 ampere gitu ya. Oh bisa nih. Di sini misalnya apa
berapa ya? Kita anggaplah listrik kan 200, sebenarnya 220 ya, 200 volt, tapi di sini berarti kan 1 ampere kan. Bisa nih pakai switch ini yang cuma 1 ampere, di sini kan sama-sama 200 watt. Salah besar, nggak bisa. Terlepas dari masalah ampere beda, tipikalnya juga beda. Dia naik dulu nih, nonjok ke atas, nonjok ke atas dulu hampir 2 kali lipat atau mungkin lebih tergantung efisiensi motor ya. Naik dulu, bebannya berkali lipat di sini. Itu juga yang menyebabkan switch AC sama DC sama, kagak, bedanya jauh banget. Switchnya bisa kita bilang namanya switch kan open close ya nggak, normally close normally open ya kan, tapi operasinya beda, pengoperasiannya beda, di prakteknya beda karena karakteristik listrik AC sama DC itu beda gitu. Oke, itu dia kenapa tadi kita balik lagi. Oke, ini udah selesai ya, kita tutup. Ini kayak jadi kuliah, ya iyalah namanya dosen daring, gimana sih. Jadi kenapa? Pertama tadi, ini dia udah bilang AC, nggak bisa dipakai DC karena emang dalamnya ada MOSFET atau apanya. Kalaupun bisa, hati-hati. Karena ini switch, dia nggak bilang ya. Kalau ini kan dia bilang, berapa ampere, berapa volt. Ini dia nggak bilang. Kalau kita bisa tahu speknya, oke. Tapi kalau enggak, jangan. Maksudnya, bisa jadi nggak apa-apa, tapi who knows gitu kan, nggak tahu. Ini misalnya dia adalah switch AC dengan rating misalnya, contoh nih ya, contoh 1 ampere. Begitu kalian pakai ke DC, which is DC misalnya kan 2 ampere aja cuma 24 watt ya, kalau 12 volt kan. Pakai apalagi pompa rata-rata misal 30 watt ya. 12 volt berarti kan dia kurang lebih 3 ampere kan. Hancur lah ini, mungkin kepake sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa, tapi harusnya umurnya bisa setahun lebih. Ini 3 bulan udah hancur, udah rusak. Cepat rusak nih. Enggak, cerita di belakangnya adalah switch itu beda gitu. Oke, jadi tadi udah ya, masalah submersible pump, masalah switch AC/DC, masalah listrik tegangan AC dan DC kalau dimatiin kayak gimana, tak karakteristiknya. Kalau dinyalain kayak gimana, tergantung induktif apa resistifnya gitu kan. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertama, kenapa flow switch harus diletakkan di outlet dari pompa booster. Itu, dan kemudian kenapa switch AC sama DC itu beda. Nah, kemudian saya kasih bonus lagi deh. Sekarang gini, ini suka banget gambar-gambar emang dosen daring ya. Jadi gini, Pak bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Namanya juga nanya ya, nanya tuh kan gratis kan ya. Oke, ini outlet ya. Ini inlet. Tulisan jelek banget. Ini buat nyedotnya, misalnya. Buat nyedot di air gitu ya, di bejana kolam atau apa ya. Kenapa dia nggak bisa nyedot? Ini nyala gitu tapi nggak bisa nyedot gitu ya. Bisa nggak Pak dibikin bisa nyedot? Bisa, tapi PR. Jadi gini, ini misalnya kita mau mengoperasikan dengan skema seperti ini. Kita mau nyedot air ke sini, terus misalnya ini kita sambungin ke selang gitu ya, selang. Terus di sini misalnya ada sprayer, ada apa gitu ya. Misalnya di sini sprayer ya. Oke. Ini udah terhubung semua kan, tapi ini masih kosong kan. Dia bisa nyala, bisa nyedot kalau misalnya dia ada air. Sementara ini kosong, nggak ada air. Dia nyala tapi nggak nyedot, ya nggak? Bisa nggak Pak? Bisa tapi PR banget. Caranya gimana? Dia harus diisi air. Gimana caranya? Ya kalau ini kolam kita bisa nyelam, kita tiupin air gitu kan. Tapi kalau misalnya itu terlalu heboh sih. Atau gimana caranya? Ini kan ada ke bawah ya. Kita masukin air ke sini, tapi kan capek ya, kita buka dulu selangnya, kita masukin air ke sini gitu kan. Kita masukin air, anggaplah ini gelas gitu isi air ya, kita masukin air ke sini. Tapi kan kita masukin air ini keluar lagi kan. Sebelum sempat jalan dia keluar lagi. Jadi ini kita tutup pakai tangan. Masukin air udah penuh, jalan, baru ini kita buka ya kan. PR banget. Udah buka, ini ngecros dulu kemana-mana kan. Udah nyembur kemana-mana, baru kita tutup lagi pakai selang ya enggak. Makanya mungkin kalian sekarang bisa nebak kenapa di sanyo ya, kita orang ngomongnya sanyo gitu ya, di pompa jet pump gitu ya, dia ada khusus tempat air buat mancing ya, kita bilang nih bahasa sehari-hari ya, buat mancing. Jadi kalau pompanya nyala terus tapi gak keluar air, ini berarti kosong nih, kita isi air dulu, mancing. Kalau di sini nggak ada buat mancingnya di pompa booster. Jadi pompa booster bisa nggak sih buat nyedot? Bisa.
Asal kita bisa mancing, ini PR banget loh mancing kayak gini, saya udah pernah nyoba. Kalau di jet pump ada tempatnya, tinggal kita cos masukin air, nyala lagi, keluar air, selesai urusan. Dan dia nggak nyembur ke sini loh airnya ya. Jadi kita masukin air, jadi katanya misalnya nih ke bawah ke sumur ya, terus dia nyalainnya ke toren ya. Ini adalah gimana ya? Ini inlet, ini outlet ya. Ini buat mancing. Jadi ini nyedot ke sini, ngalir ke sini. Dia nggak akan nyembur di sini nih. Kita udah isi air penuh, dia langsung jalan nih, teng jalan ke sini, teng jalan ke sini. Kalau ini kan nggak ada men. Kita ngalirin ke sini, oke dia nyedot. Kini kan kita tutup dulu sampai penuh kan. Kita buka, nyedot, cong, udah ke sini, jur, nyembur kemana-mana kan. Baru kita buru-buru nutup lagi pakai selang ya kan. Bisa, tapi itu amat sangatlah tidak praktis. Kalau mau nyoba boleh, karena sih udah nyoba gitu kan. Pak kasih lihat videonya, oh nggak mau, orang basah-basah ntar takutnya kameranya ikut basah gitu kan. Ya, dan itu nggak ada guna gitu, karena memang dia nggak didesain untuk seperti itu. Takutnya lagi ya, kalau dibilang bisa, oh nanti semua orang akan praktekin kayak gini, nanti lama-lama akan ada saat dimana ini kosong, nyala, kita melestarikan budaya itu, oh kita mancing-mancing air sini, nanti akan ada saatnya dimana ini sempat nyala dia kosong, balik lagi sama kayak tadi, cuman sebentar sih, tapi kita kali sehari, seminggu, sebulan itu cepat rusak dia. Kasian loh pompa booster ini, kasian. Jadi tadinya umurnya bisa 2 tahun jadi cuma setahun. Kalian lihat kan di video saya sebelumnya itu ada submersible pump, mereknya lupa mereknya apa, sebentar kita tutup lagi. Jadi itu saya beli dari tahun 2012 sampai sekarang masih jalan. Ini dia Resun SP6000 nih ya. Jadi ini lihat ya, masuknya dari sini kan. Dia memang didesain submersible, tapi ini kata orang dibilang hybrid karena ini bisa ditaruh selang, ini juga bisa ditaruh selang. Dia bisa nyedot, bener dia bisa nyedot, tapi nggak didesain untuk seperti itu. Sebaiknya jangan sering-sering. Karena apa? Kalau dia taruh dalam air, ini outletnya kenceng banget. Tapi kalau dia buat nyedot, aduh pelannya minta ampun. Dia kerjanya berat banget. Dengar suaranya aja kayaknya sedih gitu, kasihan. Bisa dibilang orang hybrid, tapi jangan. Mendingan jangan. Karena desain dia adalah untuk build submersible pump gitu ya. Ini saya pergunakan sebagaimana mestinya dari tahun 2012 sampai sekarang masih bagus. Oke. Jadi, wah, emang pompa booster tuh emang umurnya cuma setahun, 2 tahun? Enggak. Kalau kita pergunakan sebagaimana mestinya, dia bisa tahan lama gitu ya. Itu tadi maksudnya di sini. Kenapa dia harus seperti apa gitu kan. Dia sebenarnya bisa tahan lama. Jadi, kalau memang kita udah tahu nih tadi kan alasannya kenapa dia harus taruh sesudah di outlet dari pompa booster, dan switch AC sama DC beda, terutama flow switch ini juga bukan switch biasa. Jadi kita udah tahu kan ceritanya. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa membantu, bisa menjawab pertanyaan kalian semua gitu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.